Salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi, berjumpa kembali di Purwakala Channel bersama kami. Dan kali ini kami bersama salah satu pengrajin bambu dari Desa Pokol, beliau Bapak Adiman. Boleh kenalan dulu Pak, dikenalkan dulu Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiman, asli Pokol. Asli Pokol. Yang bertempat tinggal di RT 10 RT 11. Saya sudah menjalankan pekerjaan bambu dari 2011. Nah, terus apa yang menginspirasi Bapak menjadi pengrajin bambu Pak? Ya karena saya awalnya karena saya suka senang melihat bahan-bahan yang antik-antik, jadi saya itu terinspirasi bikin sendiri. Oke, jadi terinspirasi karena melihat bambu itu dipandang sama Bapak itu antik begitu ya, antik, terus Bapak terinspirasi untuk membuat kerajinan-kerajinan seperti itu bambu ya. Terus jenis bambu apa yang paling sering Pak Adiman gunakan Pak? Ya kalau untuk selama ini ya, kalau untuk bahan-bahan kursi ya kebanyakan ya bambu bulung. Banyak juga yang minta bambu tutul. Ya. Oke, karena itu banyak juga ya di Desa Pokol ya Pak? Ya banyak, ya kebetulan di sini memang itu banyak sih, jadi saya nggak susah cari untuk bahannya. Oke, terus kenapa milih bambu wulung dan bambu tutul Pak? Ya karena banyak itu tadi ya Pak? Iya, karena memang bagus sih, ada seninya dibanding kalau bambu tali kan paling-paling buat kandang. Kalau untuk pengrajin ini ya Pak, bambu wulung memang bagusnya. Ya. Terus kualitasnya juga bagus ya, kualitas ya. Bagaimana proses pembuatan produk bambu dari awal sampai selesai? Biasanya Bapak gimana prosesnya Pak, urutannya Pak? Ya pertama ya yang jelas, kalau saya nggak nebang ya, saya kan karena udah beli sudah sampai rumah. Oke. Jadi ya pertama ya paling motong, habis motong ya nyuci, dicuci dulu pakai ya, dibersihkan. Nah nanti baru kerjain lah biar bikin pola dulu. Dibikin pola. Oke. Berarti penyediaan bahan, terus dibersihkan, terus bikin pola begitu ya Pak? Maunya yang seperti apa? Oke, karena custom ya Pak ya? Sesuai permintaan pelanggan ya Pak ya? Iya. Terus teknik apa yang paling sulit dalam pengolahan bambu Pak? Semuanya sih awalnya semua sulit, cuma ya karena saya suka, akhirnya ya alhamdulillah jadi udah nggak ada yang sulit. Ya yang paling sulit waktu itu ya mengikat pakai penjalin itu paling sulit awalnya. Ya. Tapi setelah menjadi kebiasaan jadi semua ya biasa dan menjadi mudah otomatis ya Pak ya. Betul. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu produk Pak biasanya? Satu produk kalau untuk satu kursi sudut itu kan ada dua pasang plus sudutnya plus meja. Itu ya kalau saya kerja maksimal itu 1 minggu lebih, bahkan sampai 10 hari itu udah kelar, udah mernis lah. 10 hari ya Pak? 10 hari. Itu untuk kursi sudut, tapi tergantung produknya juga ya Pak. Kalau untuk produk-produk lain mungkin juga bakalan beda juga waktunya. Itu kalau untuk kursi variasinya kan beda-beda. Iya. Relatif berarti ya Pak ya. Bagaimana cara Bapak memastikan kualitas dan ketahanan produk bambu Pak? Ya kalau bambu sih memang harus, kalau beli juga saya nggak asal, memang ada waktunya yang ini, karena saya tidak menggunakan obat, saya alami. Jadi saya nebangnya ada waktunya yang harus tepat biar nggak kena bubuk. Itu satu. Yang kedua ya memang harus yang tua, kalau yang muda kan mesti kualitasnya kurang bagus. Dipastikan yang tua ya Pak ya? Pastikan tua. Karena memang tidak menggunakan obat ya Pak ya? Memang pure alami ya Pak. Alami. Ya. Terus apa tantangan terbesar yang Pak Adiman hadapi dalam usaha kerajinan bambu ini Pak? Maksudnya tantangan? Ya, ada tantangannya nggak Pak? Tantangannya ya kalau misalkan sudah sudah selesai mengerjakan, itu kalau untuk pemesanan kadang-kadang nunggu lama lagi, katanya belum ada untuk bayar segala. Itu tantangannya paling berat bagi saya. Ya saya ngerjakannya sudah semaksimal mungkin, sudah ready, ternyata yang pesan belum siap uangnya, itu yang terbesar. Iya, itu tantangan terbesar ya Pak? Tantangan terbesar itu. Oke, terus bagaimana cara Bapak memasarkan produk-produk
Bapak nih, apakah apa namanya Bapak punya media sosial atau melalui pameran atau melalui pasar-pasar lokal atau bagaimana Pak? Ya kalau untuk sementara ini saya memang tidak mau, terus terang aja saya itu gaptek ya, jadi nggak punya jadi ya dari orang ke orang lah ibaratnya, bukan apa namanya dari sosial media ataupun apa ya, dari orang ke orang, iya, Door to door ya Pak ya. Iya. Masih konvensional ya, begitu Pak. Tapi sok ada beberapa yang maksudnya kayak misal ada yang ngabarin ada event atau pameran. Iya, itu kalau untuk itu ya ada. Iya. Ya orang apa namanya satu set saya juga keluar gitu. Oke, siap. Terus apakah Bapak melakukan inovasi desain agar produk tetap diminati pasar? Ya itu udah pasti, ya? Udah pasti. Karena zaman sekarang kalau tidak mengikuti desain ya kurang. Iya. Oke, siap. Terakhir Pak, harapan Pak Kadiman untuk perkembangan industri kerajinan bambu di masa depan Pak. Ya. Harapannya Pak? Harapannya ya semoga saya lebih banyak peminatnya. Amin. Yang satu, yang kedua, kalau ada pengrajin lainnya mudah-mudahan pada ngikutin gitu, biar di Desa Bokol itu banyak pengrajin kan, jadi tambah ramai. Iya. Betul. Harapannya begitu ya Pak ya. Iya. Khususnya kalau di Desa Bokol biar tambah rame, banyak yang lain ya Pak, banyak pengrajin lain gitu ya Pak. Iya. Dan bisa kolaborasi betul itu. Tapi yang jelas intinya harapannya Pak Kadiman supaya rame, supaya gersang lah ya Pak ya, kalau tambah banyak ya gitu. Dan harapan kedepannya moga-moga usahanya Pak Kadiman juga lancar, langsam, banyak yang minat begitu. Begitu sedulur Purwakala, obrolan singkat kami bersama beliau Pak Kadiman, pengrajin bambu UMKM ya dari Desa Bokol. Jangan lupa nonton videonya sampai pol ya, nanti di like juga dan di komen. Terima kasih, salam budaya, rahayu. Purwakala Culture Based Education, santun, bijak, dan berjiwa luhur.